Tetapi ketika kita gagal, lelah, atau merasa kurang cukup dengan diri kita. Nah, self love sendiri bukan hal yang egois, tetapi tentang bagaimana kita bisa berhubungan baik dengan diri kita sendiri. Masa kita bisa berhubungan baik dengan orang lain, tetapi dengan diri kita sendiri tidak bisa? Kan lucu ya? Lucu sekali. Jadi, saat kita bisa mencintai diri sendiri, kita akan tahu apa sih yang dibutuhkan diri kita dan apa yang tidak perlu dibutuhkan diri kita. Nah, kapan kita harus istirahat, tahu kapan kita harus berkata tidak. Karena kata tidak itu dari sebagian orang susah sekali mengucapkan kata tidak, dan kapan harus memberi ruang bagi diri kita sendiri untuk bertumbuh. Makna self love adalah menyadari bahwa kita itu berharga loh. Kita juga tidak perlu menjadi orang lain untuk menjadi sempurna. Cukup jadi diri kita sendiri saja, karena pada akhirnya orang yang akan stay untuk kita ya diri kita sendiri. Jadi ayo belajar untuk mencintai dan menghargai diri kita sendiri. Seperti itu Kak Syifa. Wah, terima kasih ya Kak Kamila atas penjelasan yang sangat menyentuh dan membuka lebih luas wawasan kita tentang mencintai diri sendiri secara utuh. Namun nih Kak, dalam kehidupan sehari-hari sering kita merasa lelah secara emosional, tapi tetap memaksa diri untuk terlihat kuat. Lalu bagaimana sih cara mengenali tanda-tanda tersebut, tanda bahwa kita butuh istirahat dan kapan waktu yang tepat untuk memberi ruang bagi diri sendiri? Mungkin Kak Dika? Terima kasih buat moderator kita Kak Syifa Fajrial ya. Nah, self love itu memang penting banget, apalagi di tengah dunia yang penuh tuntutan dan ekspektasi kayak sekarang. Nah, kita tuh sering banget memaksa diri kita buat terus kelihatan kuat, tegar, terus dituntut untuk terus produktif. Padahal dalam hati kita tuh sebenarnya kita lelah banget. Nah, kapan sih kita butuh istirahat buat mental diri kita? Saat tubuh dan pikiran mulai ngasih sinyal, seperti kamu merasa capek, terus padahal udah tidur cukup, kamu kehilangan semangat buat hal-hal yang biasanya kamu sukai. Jadi gampang emosi, gampang nangis, atau malah ngerasa kosong pikiran kita. Kadang kita tuh mulai menjauh dari orang-orang yang kita tanpa sadar, merasa beban hidup terlalu berat, meski nggak ada yang kelihatan salah di diri kita sendiri. Itu semua tanda kita butuh pause atau berhenti sejenak, jeda dulu. Dan nggak apa-apa banget istirahat itu bukan berarti kamu lemah. Justru bentuk keberanian karena kamu cukup peduli untuk bilang ke diri sendiri kalau kita tuh butuh jeda atau butuh istirahat. Begitu Kak Syifa. Wah, terima kasih ya Kak Dinka, penjelasannya tadi sangat relevan bagi pengalaman mungkin keseharian dari teman-teman di sini. Nah, sebelum kita akhiri sesi ini, saya ada satu pertanyaan mewakili teman-teman di sini. Apa saja bentuk self-care sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental dan emosional kita agar tetap sehat? Seperti itu. Mungkin dari Kak Dika atau Kak Kamila mau memberikan penjelasan ke Kak dulu. Baik, Kak Syifa Fajrial dulu ya. Bagaimana sih cara sederhana merawat diri? Sebenarnya itu nggak perlu ribet
ribet-ribet banget. Seperti self care itu bisa dimulai dari hal-hal kecil. Keras kan? Dengan tidur cukup, terus kita perbanyak minum air putih, jauhin hal-hal yang bikin stres, termasuk scroll sosial media yang mungkin membuat diri kita itu mau ngebandingin diri sendiri. Terus luangin waktu buat diri sendiri, bisa journaling, dengerin musik, atau sekedar duduk diam tanpa gangguan, ataupun juga bisa di melakukan hobi yang sering kita lakukan. Dan yang paling penting tuh ngomong baik ke diri sendiri itu, kita itu aku nggak boleh capek, tapi aku tetap berharga, prosesku valid, aku nggak tertinggal, aku sebenarnya itu lagi sedang tumbuh. Mungkin terdengar sederhana, tapi efeknya itu luar biasa buat kesehatan mental kita. Seperti itu Kak Syifa. Atau karena menambahkan sesuatu. Tambahan sedikit dari saya ya Kak. Sedikit dari betul sekali apa yang dipaparkan oleh Kak Dwi tersebut. Tapi alangkah baiknya kita juga perlu mendekatkan diri kepada Tuhan, karena hal tersebut juga penting dalam self. Seperti itu apa juga kita bisa menemukan ketenangan, lalu belajar menerima diri, merasa cukup, karena saat kita merawat diri rutin maupun rutin, kita akan mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Seperti itu. Terima kasih ternyata dari yang sederhana seperti tidur, main musik, journaling, atau ngomong jujur ke diri sendiri itu udah bisa menjadi bentuk dari merawat diri kita, ya seperti itu ya Kak. Jadi kesimpulan Tangsel pada hari ini ya, itu self love bukan berarti kita egois, tapi itu merupakan bentuk dari kepedulian kita terhadap tubuh kita, terhadap diri kita. Kemudian ketika tubuh kita sudah memberikan sinyal bahwa tolak, maka itu waktunya untuk kita tidak memaksakan diri sendiri. Yang terakhir, merawat diri dari hal kecil kita bisa merawat diri dari hal kecil seperti tidur, berkata baik pada diri sendiri, hindari lingkungan yang toksis, kemudian mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu merupakan bagian dari cara kita merawat diri kita sendiri. Jadi kita tidak perlu menjadi sempurna untuk layak, tapi kita hanya perlu menjadi diri sendiri dan menghargainya. Terima kasih kepada Kak Dika dan Kak Kamila atas wawasan dan pengalamannya. Semoga hal itu dapat menjadi bekal dan pengingat bagi teman-teman semua untuk lebih mencintai diri sendiri. Mohon maaf apabila selama memandu acara saya melakukan salah kata atau perilaku yang tidak berkenan di hati teman-teman semua. Saya Sifat Jidal Ulia selaku moderator mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman semua. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Selanjutnya saya kembalikan kepada Eci. Ya, terima kasih banyak kepada Kak Syifa yang telah memandu jalannya podcast dengan sangat baik, serta kepada kedua narasumber dan sudah berbagi wawasan kepada kita nih. Seperti yang sudah disampaikan tadi, saya juga berharap semoga podcast singkat ini bisa jadi pengingat bahwa mencintai diri sendiri bukanlah bentuk egoisme ya teman-teman, melainkan bentuk penghargaan terhadap diri sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangannya, seperti itu. Saya sebagai pembawa acara memohon maaf bila ada kesalahan dalam Saya sebagai pembawa acara memohon maaf bila ada kesalahan dalam kata maupun sikap. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye bye.